Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Kamis ya, tanggal 25 September 2025. 25 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini IHSG ditutup hijau ya, walaupun tipis 0,02%, tapi paling enggak masih ya masih cenderung naik. Bahkan tadi pagi itu open gap atas untuk IHSG lumayan tinggi, opennya di 8.160-an. Tapi habis itu turun, sempat merah, cuman ada perlawanan naik ya. Kalau kita coba lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 24 September, itu sebenarnya lumayan ramai ya, cukup ramai untuk indeks IHSG hari ini. Dan yang paling liquid itu saham yang baru IPO, yaitu emas ya. Nilai transaksinya hampir 3 triliun untuk hari ini, dan asingnya net buy 2,6 M aja. Jadi ya banyak scalper ya hari ini di saham emas. Kemudian selain di saham emas, di saham bumi juga lumayan rame, dan hari ini bumi masih hijau ya. Itu asingnya net sell loh hari ini tuh. Nanti kita akan cek hari ini untuk asingnya net sell sebesar 162,8 M di saham bumi. Selain di saham bumi, hari ini yang paling banyak di distribusi asing ada Bank BCA, dan hari ini koreksi untuk BBCA. Asingnya net sell 263,8 M. Kemudian di Antam ya, Antam hari ini koreksinya lumayan dalam. Jadi ya walaupun harga emas masih di atas, cuman kalau emang ada yang taking profit atau ada yang distribusi banyak di harga atas, ya harga sahamnya turun, itu hal yang normal ya. Dan hari ini untuk Antam turunnya itu disertai distribusi asing sebesar 261 M. Kemudian di bumi net sell 162 M. Kemudian di CDIA hari ini juga asingnya keluar 117 M. Kemudian di AMMN hari ini kalau nggak salah, kok AMMN di WIFI ya. Di WIFI itu hari ini turun lumayan dalam untuk harga sahamnya, 6 atau 5% itu, disertai distribusi asing 75 M. Ini saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi oleh asing. Dan kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ada BRMS. Asingnya masuk lagi ya untuk di BRMS, terus diakumulasi asing ini. Kemudian Bank BRI hari ini asingnya masuk ya, dan tadi menjelang close market untuk Bank BRI itu langsung ditarik naik. Asing masuk hari ini sebesar 111,8 M. Kemudian di TINS, CBDK hari ini naik ya. Naik atau turun untuk saham CBDK itu, kalau nggak salah naik cukup tinggi hari ini. Itu disertai akumulasi asing net buy 54 M di CBDK. Di koin juga hari ini asingnya net buy 41,5 M, nanti kalau sempat kita bahas ya. Oke, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya hari ini net sell ya untuk asingnya di IHSG. Tapi trennya masih berada di resist sih. Jadi hari ini candlenya merah, semoga aja besok kita lihat di awal market gimana. Kalau misal di awal market merah sih mungkin yang udah floating profit ya. Di saham-saham yang dalam minggu ini udah naik cukup tinggi, itu nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Tapi disclaimer, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana, tanggal 24 September untuk harga emasnya itu masih di atas ya, masih bertahan di area resist 3.800. Itu sebenarnya bukan resist lagi, malah sudah break ya, sudah break di atas resistennya untuk emas. Ini resistnya di 30-an. Jadi ya sideways di area resistennya, di area atasnya lah. Jadi kalau mau entry sebenarnya
Ya follow trend ya, follow trend kalau mau entry secara tren nggak menyalahi aturan, tapi, melihat harga harga komoditasnya atau harga emas ini udah di pucuk, ya gimana ya, kalau mau beli kayaknya lebih aman nunggu koreksi, kayak lebih amannya ya nunggu koreksi. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk, keputusannya ada di tangan masing-masing, untuk emas hitungannya ya di atas dan ya bertahan di area-area pucuknya ini sih, belum koreksi, waktu itu sempat koreksi mentok di 3.600-an ya, cuman mantul naik lagi dan buat level baru. Jadi untuk Mas ya secara trennya masih bullish, tapi kalau mau entry buy ya, itu amannya nunggu koreksi, tapi kalau mau, short selling mau jualan dulu yang di futures kan bisa dua arah. Nah, itu juga yang penting ekuitasnya kuat aja ya. Kalau misal masih naik beberapa waktu ke depan ya mudah-mudahan ada potensi koreksi. Soalnya harganya udah di pucuk kan. Oke, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing itu untuk harga emas. Coba kita lihat untuk harga minyak ya masih normal di level 64-67, masih di 60-an ya, 64,18 untuk BTI dan 67,66 untuk, Brent ya masih, normal harganya. Jadi nggak bergejolak ya karena belum ada sentimen yang bikin harga, crude oil bergejolak. Kalau dulu pas kapan ya, pas perang itu ya, Iran, Israel itu yang bikin harga minyak bergejolak, tapi ini masih aman. Kita lihat lagi untuk nilai tukar rupiahnya ini ya nggak aman ya, terus melemah dan ya sebenarnya nggak kaget-kaget banget ya untuk, pelemahan nilai tukar rupiah ini. Kita berharap aja ini mau mendekati resistnya waktu itu yang di 16.800-an kita pantau, apakah akan buat level baru di atas itu atau enggak, semoga aja enggak ya. Soalnya kalau misal rupiah bisa nyentuh level 17.000, waduh itu, nggak tahu ya mau mau melemah sampai ke level berapa, apalagi kita tahu untuk kebijakan, menteri yang baru ini ya ada plus minusnya, minusnya itu di nilai tukar ya kalau nggak bisa segera, menguat untuk nilai tukar rupiah itu akan akan berat mungkin ya kalau misal udah di atas 17.000 buat balik lagi ke 15.000-an itu agak berat. Oke itu untuk, nilai tukar rupiahnya yang terus melemah, ini mungkin masih jadi apa ya, apalagi IHSG-nya udah di pucuk ini, ya ini perlu waspada sih ya kalau nilai tukar rupiah terus melemah gimana untuk IHSG nanti pasti ada efeknya. Ya kita lihat aja nanti gimana untuk kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi nilai tukar, yang terus melemah ini. Oke itu untuk IHSG dan kondisi market ya secara global, tren IHSG-nya sih masih bullish, cuman, eee, ya di harga sekarang ini saham-saham utama perbankannya masih di bawah, itu yang masih jadi pertanyaan ya, atau jadi kesempatan mungkin yang belum punya posisi dan, yang perlu diwaspadai kalau tiba-tiba asing keluar dengan jumlah yang banyak ya, dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terus melemah itu yang perlu diwaspadai karena kemungkinan nggak bagus untuk IHSG. Itu untuk IHSG ya, dan ya penurunan suku bunga BI sih, eee, sebenarnya harusnya bagus ya, harusnya bagus, tapi kenyataannya masih perlu kita lihat nanti hasilnya gimana dari kebijakan penurunan suku bunga BI ditambah, makin banyaknya uang yang beredar di masyarakat Indonesia ini, rupiah ya yang beredar, uang rupiah makin banyak ya, ini kita perlu lihat nanti beberapa bulan ke depan apakah positif atau lebih banyak negatifnya ya, semua itu ada plus minusnya. Oke itu untuk, IHSG ya besok sih
untuk IHSG-nya sendiri trennya masih bullish, jadi kalau misal koreksi turun, lama nggak jebol aja di bawah 7920 mudah-mudahan aman ya, itu masih koreksi wajar. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama langsung aja kita akan cek ya. Kita akan cek saham-saham yang ramai. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tanya kok nggak bahas saham yang besok naik ya, saya juga nggak bisa memastikan saham apa yang besok naik. Jadi kita analisa bareng-bareng, kesimpulan saya dan kesimpulan teman-teman mungkin berbeda ya. Jadi kalau tanya saham yang besok naik apa, wah nanti kalau saya prediksi dan prediksinya salah, wah nanti dibully ya. Tapi kalau prediksinya benar juga ya apa, ya kita bahas aja ya seperti biasa. Yang pertama Bank BCA dulu. Bank BCA hari ini koreksi dan tadi asing keluar cukup banyak ya. Jadi market saham itu sangat-sangat fleksibel. Habis kemarin naik, tiba-tiba hari ini langsung turun. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau mau scalpingan itu eh, ya susah-susah gampang ya. Gampang mungkin yang udah tahu polanya. Mungkin kalau saran saya, kalau mau trading atau scalping itu harus pahami dulu pola atau ya karakter marketnya ya, karakter grafik dari sebuah saham itu. Jadi jangan baru tahu saham, misal saham koin baru pertama kali masuk langsung scalpingan di situ, kemudian pindah lagi scalpingan di saham yang lain, itu sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan seperti itu. Tapi kalau untuk eh, jangka panjang ya lihat fundamentalnya dan harap bersabar ya. Dan untuk Bank BCA fundamentalnya bagus, jadi kalau untuk jangka panjang nggak masalah, tapi kalau untuk scalping sebenarnya nggak cocok untuk BCA ini, karena volatilitasnya nggak terlalu tinggi, ya walaupun sangat liquid, tapi nggak terlalu volatile ya, market cap-nya cukup besar, dan saham yang beredar sangat banyak, jadi itu yang bikin volatilitasnya nggak setinggi MTKA, BRMS, dan saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Oke, itu untuk Bank BCA. Secara teknikalnya pantau ini masih pantau 7.800-an ya. Semoga aja besok bisa break lagi di atas itu, tapi kita pantau aja 7.800. Itu secara teknikal. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA tanggal 24 September. Di distribusi asing lumayan banyak, 263 M-an. Kita lihat di sini untuk BBCA. BBCA hari ini tanggal 24 yang nampung juga sebenarnya asing ya, tapi yang jualan asingnya lebih banyak. Hari ini untuk asingnya yang jualan ada CC, distribusi 360-an M ya, dan hampir seluruh transaksinya CC versi asing ini jualan di saham BBCA. Kemudian selain di saham Bank BCA, hari ini untuk asingnya yang keluar ada AK, jualan cukup banyak ya, di sebesar 296 M, kemudian KZ, RX, Netcel, sedangkan yang nampung ada ZP, YUBK. Sebenarnya yang nampung asing juga ya, asing juga yang nampung. Untuk transaksinya didominasi asing, lokalnya Netbuy yang masuk CC, XL, XI, YP, jadi cukup banyak kemungkinan retail yang hari ini masuk di saham BBCA ya. Mungkin kalau tujuannya untuk investasi, yang penting bersabar aja. Mudah-mudahan kalau ekonomi kita masih aman dan nilai tukar rupiahnya juga masih aman ya. Ya mudah-mudahan harga sahamnya bisa naik, walau entah itu untuk jangka pendek atau jangka panjang ya, kita lihat nanti sampai akhir tahun ini ya. Itu untuk Bank BCA hari ini. Coba kita lihat untuk teknikalnya ya, ini udah di bottom loh sebenarnya. Jadi ya kalau untuk investasi bisa dipertimbangkan buat entry, tapi kalau untuk trading scalping mungkin nunggu apa ya? Nunggu
nunggu lebih ramai lagi ya. Ya sebenarnya ramai ya. Cuman nunggu nunggu saham perbankan mulai tampil. Ini kan belum tampil lagi. Oke, itu untuk Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini tadi di akhir market ya tiba-tiba ditarik naik. Plus ditutup hijau naik 0,72% ke 4.170 untuk saham Bank BRI ini tadi sempat merah naik. Resistnya masih di sini ya, masih di 4.200, 4.190-an. Kita lihat untuk minggu ini apakah bisa break lagi atau enggak di atas 4.200. Kita lihat untuk transaksinya ya, untuk transaksi Bank BRI hari ini tanggal 24 untuk saham Bank BRI yang nampung asing sih, yang masuk asing YU, AK, RX, ZP, versi asing netbuy ya. Dan yang jualan juga sebenarnya asingnya banyak ya, yang jualan hari ini TP, bahkan ini hampir seluruh transaksinya jualan 50,5 M. Kemudian BK, KZ versi asing juga net sell. Jadi transaksinya didominasi oleh asing. Asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell. PD net sell 29 M, TC, YP, XL ya. Ini net sell. Sahamnya naik. Ya, semoga aja besok bisa break. Kalau bisa break di atas 4.200, disertai volume yang bagus, resist selanjutnya di 4450. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek ya. Ini kalau kita lihat saham-saham utama, saham-saham perbankan utama, saham Telkom, ASI itu nggak sejalan ya dengan IHSG. Jadi agak beda ini ya. Oke, itu untuk Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini didistribusi oleh asing lagi. Net sell ya hari ini tadi net sell, dan harga sahamnya masih di area bottom ya, naik dikit cuman di 4430 tadi, tapi habis itu nggak bertahan lama di level itu, kemudian merah close di 4390. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 24 didominasi asing juga ya untuk transaksinya, jadi lokalnya masih sepi. Jadi ya saham-saham hari ini untuk saham-saham utamanya didominasi asing. Untuk asingnya yang jualan ada CC net sell 57 M, kemudian AK net sell 44 M, dan yang nampung asing juga sebetulnya ZP, BK, YU. Jadi mungkin untuk Bank Mandiri ini masih harganya itu masih nunggu wait and see ya. Harganya masih bingung ini mau dibawa kemana. Kalau mau turun udah di area bawah, tapi kalau naik kok saham perbankan yang lain juga belum pada terbang ya. Jadi mungkin nunggu momen aja buat naik, dan mungkin buat teman-teman yang masih belum punya saham ini bisa dipertimbangkan sebenarnya kalau mau untuk investasi ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja untuk beberapa waktu ke depan itu nggak sampai jebol di bawah 4250. Ini support kuat soalnya untuk Bank Mandiri. Kalau jebol ya trennya lanjut bearish ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek koin ya. Koin hari ini ngegas naik tinggi dan nyentuh resistnya ya, arah. Hari ini naik tinggi setelah kemarin 1, 2, 3, 4 itu berada di area 2290, 2300. Akhirnya hari ini break naik dan close di 2880 area resistnya. Kalau secara teknik ya ini harga tertingginya ya untuk koin. Jadi kalau mau masuk follow trend, tapi tetap hati-hati kalau harganya nggak saya prediksi, karena kalau turun itu resikonya juga dalam ya, kemungkinan saham-saham dengan volatilitas tinggi itu naik tinggi ya turun dalam. Jadi yang penting kuat mental aja.
kalau mau trading atau masuk di saham seperti ini. Coba kita lihat ya kalau transaksinya hari ini gimana untuk koin, apakah naiknya ini disertai akumulasi atau enggak. Kalau kita lihat di sini sebenarnya naiknya saham koin itu malah disertai distribusi ya. Ini tanggal 23 bulan 9, cuman yang distribusi ini XL, XI, SQ, HP, YB. XL net sale 58,7 M ya, mungkin taking profit ini. Kalau kita lihat di sini untuk XL rata-rata sell-nya itu ada di 2666. 2.600-an ya, mungkin di area sini pada taking profit dan harga sahamnya malah naik. Untuk besok berarti lihat di awal market ya, lihat di awal market. Kalau masih bisa naik sih disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend trading, saya kira udah profit lumayan ya diamankan aja. Tapi kalau merah mungkin udah ambil posisi hajar kanan dan malah turun. Nah itu kalau mau diantisipasi jangan nunggu floating loss-nya terlalu banyak ya, karena kalau turun supportnya balik lagi di 2290 dalam kan. Itu untuk saham koin. Kalau lihat transaksi hari ini arah ya atau enggak ini HA sih 25%, 24,6%. Tapi lihat transaksinya ada yang distribusi banyak. Yang masuk paling banyak LGBB. Kita lihat hari awal minggu ini ya LG-nya baru masuk hari ini ya. Dan XLX-nya juga baru keluar hari ini banyaknya. Ya mungkin untuk besok kemungkinan kalau arah nggak jaminan ya, tapi mungkin ada potensi kayaknya koreksi. Ya kita lihat aja di awal market ya. Lihat aja 2850 ini 2860 ya, mungkin kalau mau menurut teman-teman bakal naik, disclaimer kalau mau langsung entry di awal market, tapi nggak ada salahnya buat antisipasi misal turun di bawah 2820 atau disesuaiin aja. Itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ya. Hari ini naik lagi. Dan waduh ini bagus sekali ya untuk pola trennya. Di atas 1250 ya, setelah kemarin mencoba breakout gagal, hari ini tadi open ke bawah, koreksi dulu di awal market, kemudian langsung berhasil break, bahkan sempat naik ke 6975. Kemudian ditarik turun close di 6475 ya. Kira-kira target price-nya ke level berapa? Coba kita hitung ya. Kita cari. Ini hijau terus dari tanggal 11 September. Jadi agak rawan sebenarnya kalau mau entry, mungkin amannya nunggu koreksi. Dan untuk koreksinya kalau misal merah dalam sih di 5070 itu supportnya. Resist terdekatnya di 7125. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO apakah disertai akumulasi atau enggak. Hari ini tanggal 24 September ya, untuk PTRO sebenarnya yang masuk ini lumayan banyak retailnya ya. Ini XL, XI, CC pada netbuy. Untuk rata-rata belinya mereka ada di 6.500, 6.590, 60-an. 69, 65, 90-an ya. 65, waduh floating loss tapi nggak terlalu banyak. 65-90-an di area sini. Floating loss tapi nggak terlalu banyak. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini masih floating profit, disclaimer ya kalau mau diamankan besok misal merah. Dan kalau merah itu koreksi tunggu aja di 6100, itu support terdekat. Karena kalau kita lihat candlenya hijau seperti ini tuh agak rawan ya. Soalnya kalau kita lihat historinya untuk PTRO ini ya harusnya setelah beberapa waktu sekian lama hijau terus itu normalnya terjadi koreksi sih. Dan ini belum. Kita lihat aja besok kalau merah koreksi ada tanda-tanda pullback di area support 6100. Nah itu bisa
dipertimbangkan ya kalau mau masuk, tapi nggak ada salahnya juga buat antisipasi misal jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini koreksi ke area support tadi ya. Tadi sempat mendekati supportnya 1570, mentok di level itu, kemudian ditarik naik lagi. Ditutup minus 1,24% untuk saham cuan. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. Hari ini cuan tanggal 24 September, hitungannya yang masuk XL YP, kemudian yang keluar SQ ZP. Lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar untuk asingnya net sell ya, asingnya net sell lebih banyak yang keluar. Dan untuk lokalnya pun juga ada SQ yang distribusi 18 M-an. Tapi kita lihat hari ini PTRO naik, bahkan udah jauh ya di atas harga tertinggi sebelumnya. Hingga ada yang nggak mungkin misal cuan ini bisa bertahan di atas 1560 untuk minggu ini, apalagi volumenya bagus ya. Ya nggak menutup kemungkinan naik sih. Ya mungkin pantau 1560, 1550 itu support tertekannya. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Kalau mau diantisipasi kalau jebol di bawah ini, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini ngegas lagi naik ya, dan nyentuh resistnya ini berhasil breakout atau enggak. Ya pas ya di area resistnya 149. 148, 149 tadi open gap atas, koreksi sempat merah, cuman ditarik naik lagi dan mencoba buat break di atas 149 ini, tapi masih belum berhasil secara bagus untuk hari ini. Ya bukannya nggak berhasil, teman, ini pas ya di resistnya. Kita lihat aja besok, kalau misal merah berarti yang udah floating profit, kalau mau diamankan, disclaimer ya. Soalnya support selanjutnya, kalau misal turun ya, itu supportnya balik lagi di 131. Untuk Bumi hari ini tanggal 24 MGY akumulasi 125 M, ini tanggal 24 ya. Jadi hari ini walaupun investor asing net sell keluar, yaitu ada AK, BK, CC, DX ya, cuman ini dijaga oleh MG, dan hari ini market makernya masih MG. Dan bukan hari ini aja, dari dulu ya, ketika Bumi itu harganya masih di bawah 100, di bawah 70, itu Bumi yang bikin ramai, MG yang bikin ramai untuk saham ini. Dan hari ini mulai lagi. Rata-rata belinya ini di 146 dan tipikalnya scalping ya. Posisinya floating profit 3 poin kan, 146. Yang mudah-mudahan di awal market diangkat dulu, jadi ada potensi naik. Ya, kalau naik itu kita lihat 154 bisa buat level baru di atas itu, maksudnya lebih tinggi daripada itu ya, ngejar 176 untuk saham Bumi. Itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini juga ngegas lagi ya, kita lihat untuk BRPT udah naik tinggi. Kemudian tadi PTRO juga udah naik tinggi, udah buat level baru terus ya. Ya untuk cuan itu yang belum terlalu, jadi bisa dipantau untuk cuan ya. Untuk BRPT resistnya masih di sini, masih di 4100-an, dan kemarin berhasil break, hari ini sempat koreksi dikit ya tadi ke area support. Mungkin buat teman-teman yang yakin follow trend di sampai BRPT, ambil di support ini ya, lumayan floating profitnya 11% lebih. Dan kalau mau taking profit, target price-nya besok kalau hijau di 4110. Mungkin mendekati level itu atau bisa pasang sell limit di area 4100 ya, disesuaikan aja. Kalau kita lihat di sini untuk BRPT, kita lihat transaksinya ya. Hari ini naiknya itu disertai akumulasi oleh asing CC asing net 66,6 M,
Kemudian untuk lokalnya ada XL NetB 47M, tapi kalau kita perhatikan di sini XL nilainya cukup besar 298,9 M, jadi ya kemungkinan bukan retail, bisa jadi tapi ada kemungkinan bukan retail ya. SQLG CD NetBuy, jadi baik lokal maupun asing ada yang akumulasi hari ini di BRPT. Untuk besok ya mudah-mudahan untuk minggu ini ada potensi buat nguji resist di 4120. Tapi mungkin buat jaga-jaga yang udah floating profit lumayan tinggi, kalau mau sebagian diamankan juga nggak masalah. Kalau koreksi soalnya ya resikonya dalam juga ya, di 3340 itu area supportnya. Oke, itu untuk saham BRPT. Kita cek selanjutnya untuk saham Antam. Antam hari ini koreksi dalam ya, 5,45% ke area supportnya 43470. Pasnya pas di area support, dan kalau besok lanjut turun ya jangan buru-buru buat average down. Jangan buru-buru buat entry ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang floating profit ambil di bawah, jadi kalau misal besok turun jangan buru-buru apa ya. Ya kalau turun mungkin yang belum punya posisi jangan buru-buru entry. Tapi buat yang udah floating profit itu kan ya hak masing-masing ya, apakah tetap masih mau di hold atau di cut. Kalau turun supportnya kalau secara Fibonacci dalam di 3320, tapi kalau naik resistnya balik lagi di 3660. Kalau kita lihat di sini untuk Antam hari ini tanggal 24 September, hitungannya didistribusi oleh asing. Ini AK, BK, CC, ZP versi asing ya, ini yang keluar. Ya kan? AK, BK, CC, ZP-nya versi asing. Dan untuk lokalnya yang akumulasi atau yang nampung itu ada XL, EC, YP, XT, OD ya, dan itu broker-broker retail. Ini nggak bisa jaga harga ya, karena tipikalnya kita tahu sendiri gimana kalau tipikal retail itu pasang buy di harga yang lebih rendah, jadi otomatis kalau buy-nya match ya turun. Jadi jangan heran ya. Oke, itu untuk Antam ya, kecuali retail itu semuanya kompak ajar kanan ya naik. Untuk Antam lihat aja di awal market berarti ya, kalau besok merah jangan buru-buru buat entry buat yang belum punya posisi. Tunggu di sini di 3330 dalam sih, cuman mungkin kalau di pertengahan jalan ada tanda-tanda pullback, disclaimer juga kalau buat yang mau entry. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek MDKA yang hari ini juga turun dalam, turun 6% ya, 6,90% untuk MDKA. MDK itu mungkin bisa jadi pilihan ya, mungkin yang udah ragu buat entry di Antam karena harga sahamnya udah naik cukup tinggi dari harga bottomnya. Sedangkan untuk MDK ini belum terlalu ya. Untuk BRMS sudah sangat tinggi, akan hari ini naik lagi. Dengan untuk MDKA malah koreksi dalam ini. Koreksi 6%-an ya, 6% lebih, dan ini mendekati area support. Sebenarnya tadi itu harga terendah hari ini itu momentumnya dapat kalau mau entry di area supportnya ya. Harga terendah hari ini tuh ada di 2230 dan untuk support tertekannya di 2210. Nah, untuk besok selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman, tapi kalau langsung hijau ya berarti pullback lagi ya. Kejar kalau langsung hijau ya, resistnya ada di 2530. Lumayan tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Jadi kalau mau trading itu dibandingkan Bank BCA kayaknya lebih menarik di saham-saham seperti ini. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Besok kalau misal merah semoga nggak jebol di bawah 2210 aja. Coba kita lihat untuk transaksinya, transaksi MDKA hari ini. Hari ini tanggal 24 September, MDKA turun disertai distribusi oleh asing, CC, AK, CC, BK versi asing, dan untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu PD, CC, AK versi A lokal juga distribusi. Yang nampung SQ, YP, XL, XI ya, jadi cukup banyak EP, NI, broker-broker retail yang nampung.
itu bikin harga sahamnya hari ini turun dalam. Karena mungkin kalau ketika turun retail buy, turun di harga yang lebih rendah buy lagi makin turun. Maksudnya turun match ya, bukan buy. Kan biasanya misal harga running trade sekarang di harga buy di 2380, harga sell di 2370 kan biasanya teman-teman kita ngantri beli di harga 2370 ya, otomatis kan kalau match ya turun. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. BRMS dibeli asing lagi hari ini, harga sahamnya lanjut naik ya. Trennya masih bullish dan untuk target price-nya masih di 880-an. Masih cukup tinggi dan nggak ada yang nggak mungkin ya. Harga emas saja bisa sangat tinggi, dan kalau kita lihat antara MTKA, BRMS, Antam itu yang hitungannya belum terlalu tinggi kenaikannya dari harga rendah, berarti patokannya teknikal ya, itu MTKA. Bisa dipantau MTKA mungkin ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk BRMS sendiri supportnya masih di 650 ya. Hari ini tadi juga sebenarnya sempat koreksi mendekati support walaupun nggak sampai ke 650 ya. Cuman paling nggak tadi itu sempat turun mendekati support di 660. Di situ naik. Kita lihat untuk BRMS hari ini tanggal 24 ada MG untuk lokalnya yang akumulasi 25M, dan untuk asingnya ada YU yang akumulasi 101M, TCBK versi asing net buy ya. Jadi untuk asingnya masih terus akumulasi, untuk lokalnya net sell, dan tapi sebagian retail masuk loh ini. Hati-hati untuk besok misal merah ya. Ya sebenarnya nggak terlalu disarankan buat masuk di harga saat ini. Mungkin nunggu koreksi dan lihat bid overnya gimana. Tapi untuk kalau misal tren bullishnya belum patah atau misal nggak jebol masih bisa bertahan di atas 650 ya, kemungkinan ada potensi buat ngejar ke 885 untuk BRMS ya. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek emas ya, ya yang hari ini paling ramai. Hari ini open gap atas, jadi kemarin udah kita bahas ya di awal IPO untuk emas ini emang ditutup arah, tapi volatilitasnya atau nilai transaksinya itu besar ya, banyak yang diperjualbelikan sahamnya itu di pasar reguler. Hari ini open gap atas langsung dibuka arah karena kemarin dijaga oleh MG sama siapa kemarinnya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana di saham emas. Apakah MG taking profit di harga atas kemudian turun? Ya, hari ini tanggal 24, heran ini ya, retail-retail kenapa banyak yang masuk. XL, CC, YP, XI ini versi lokal masuk, sedangkan yang untuk yang distribusi LG sama MG. MG-nya hari ini scalping juga sebenarnya ya, tapi net sell. Dan rata-rata jualnya itu di 39, rata-rata belinya di 38. Jadi hitungannya taking profit hari ini MG. Sedangkan untuk LG-nya ini udah taking keluar 481M di harga 3812-an. Harga penutupan hari ini 3640 ya. Kita lihat teman-teman kita masuk itu di harga berapa. Hari ini retail ya belum tentu retail juga ya, tapi kemungkinan banyak teman-teman kita yang nyangkut hari ini di saham emas karena ya harganya merah, harganya turun. Untuk masih hijau ya, cuman turun dari harga arahnya, maksudnya seperti itu. Karena tadi pagi kan open gap atas, jadi kemungkinan yang hari ini bisa masuk di emas itu kemungkinan untuk hari ini, yang hari ini aja ya, itu floating loss. Rata-rata belinya untuk XL, XI, YP, CC itu ada di 3812, 3830-an, 3890-an. Paling rendah 3812 untuk rata-rata belinya 38. Wah, di sini. Jadi floating loss-nya lumayan. Untuk besok hati-hati ya, kalau merah nggak disarankan buat terlalu agresif buy di saham seperti ini. Tapi disclaimer ya, disclaimer.
Eee, underwriter-nya LG, ini yang utama ya, dan masih banyak lagi sebenarnya AIDH, cuman hari ini LG udah keluar sebanyak tadi itu. Jadi underwriter utamanya udah taking profit sebanyak 481 M, dan untuk XLCP, YPCC itu bukan termasuk ya. Jadi mereka yang nampung ya. Kita lihat transaksinya gimana. Kalau untuk saham IPO kok nilai transaksinya besar, yaitu nggak ada jaminan bisa arah lagi di hari selanjutnya ya. Ya ini, di atas 100 M itu udah sangat ramai ya. Kita sesuaiin aja juga dengan market cap-nya ya. Hari ini cukup ramai 2,8 triliun, dan ya itu sih. Oke, itu untuk saham emas. Selanjutnya kita cek saham JAR. JAR itu ini harganya udah nggak terlalu masuk akal. Cuman ini sahamnya siapa itu? Resiris Kalimantan itu. Ini saham anu ya, sawit atau apa ini? Nggak direkomendasikan buat entry. Padahal dulu itu kalau ikuti IPO-nya, kali ini kan belum lama ya, IPO-nya itu 2022 dan sempat turun lumayan lama, naik, cuman nggak tahu ini terbang. Tujuannya apa? Apakah pengen jadi manusia terkaya di Indonesia? Ya cuman kayak kalau hitungan saham kan nggak real ya. Jadi ya coba kita lihat untuk cara hari ini. Lihat nilai transaksinya di harga sekarang bagaimana. Ya masih segini, jadi ya naiknya itu karena digoreng aja. Jadi jangan terlalu FOMO. Lalu banyak retail-retail yang masuk, semoga aja floating profit dan kira-kira udah lumayan ya diamankan. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk JAR ya. Selanjutnya kita akan cek saham HMSP, ya, saham rokok. HMSP hari ini koreksi. Koreksi dalam lagi ya, mendekati support. Kemarin naik sempat tinggi, nyentuh mendekati resist, gagal malah turun. Di harga sekarang, harga penutupannya 790, untuk besok kalau merah, supportnya di 770. Jadi candlenya hari ini merah ya. Mungkin pantau ini aja ya, kalau misal merah itu pantau 770, jangan buru-buru entry ya. Ya semoga aja bisa mantul naik di area sini, karena belum ada sentimen negatif kan untuk AMSP sekarang ini. Kalau kita lihat di sini turunnya itu ada yang nabung, yaitu NI tanggal 24 ini, jadi mudah-mudahan ada tanda-tanda buat terjadi technical rebound. Ya kita lihat besok, lihat aja bid overnya, sebenarnya ini udah mendekati support, jadi kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer buat yang mau entry. Jadi target price-nya kalau mantul naik ya semoga aja bisa ke 900-an lah. Itu untuk sama MSP, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.